Melihat Feng Tianxing begitu percaya, Jiang bersenandung pelan. Kamu bisa menariknya. Berapa lama kamu ingin menjadi penjaga toko lepas tangan ini? Sumber daya di kota ini cukup untukku, tapi ada pertanyaan besar bagimu untuk membuat keputusan. Di mana lokasi akademi? Feng Tianxing langsung merentangkan tangannya. Itu pasti tempatmu. Aku tidak khawatir dengan bawahan orang lain. Lagi pula, ada begitu banyak barang berharga. Mulut Jiang berkedut sedikit. Soal akademi ini sepertinya sangat sederhana, tapi terlalu sulit untuk dioperasikan sekarang. Latihan dan metode pengajaran di perguruan tinggi itu sendiri telah menjadi sebuah sistem, dan ada juga perguruan tinggi berskala besar yang dapat mereka gunakan. Sekarang tidak ada yang tersisa, hanya sejumlah besar orang yang tersisa. Penempatan saja sudah cukup memusingkan, apalagi membangun kembali. Di tengah, ada konsumsi sumber daya yang sangat besar. Feng Tianxing mengeluarkan cincin Sumeru dengan santai, dan melemparkannya ke Jiang dengan santai. Ambillah, ini yang tidak cukup kamu khawatirkan, aku sudah menjarahnya untukmu. Jiang melirik cincin Sumeru, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Apakah kamu siap untuk semua uang? Feng Tianxing mengangguk dengan tenang. Ya, Jiang tiba-tiba tersenyum. Hei, dari siapa kamu mendapatkan ini? Aku sudah mencari-cari selama beberapa hari terakhir, tapi aku belum mendengar banyak orang yang tidak puas denganmu. Feng Tianxing mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Jiang, lalu membisikkan seluk-beluk masalah ini. Terutama beberapa keluarga yang terjepit membuat Jiang terdiam beberapa saat. Feng Tianxing tidak memiliki kekuatan apapun di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki 100.000 setan di bawah komandonya, langsung menekan setan besar di daerah ini untuk menyedot darah. Sebuah keluarga mendapat 10% dari pendapatan normal, beberapa mendapat 30% lebih sedikit, dan bahkan 60% lebih. Sejauh menyangkut kecepatan akumulasi sumber daya, itu jauh dari sebanding dengan sebuah keluarga. Tapi itu jelas tidak cukup. Jiang mengangkat alisnya. Di bawah model ini, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kembali sumber daya pada skala yurisdiksi kami? Aku harus mengingatkanmu, berapa banyak iblis yang datang ke sini bersamamu, belum lagi yang lain. Setidaknya perlakuan yang sama seperti sebelumnya, kan? Jika kamu tidak bisa melakukan semuanya dengan benar, terutama tim Si Yeming, tidak boleh marah. Feng Tianxing berpikir sejenak dan mengatakannya secara langsung. Jangan khawatir, tunggu acara besarmu selesai, dan kemudian kamu dapat memperluas wilayahmu, atas nama penguasa kota. Selain itu, pria Jialuo itu beruntung untuk menghindariku sekarang, dan dia tidak akan melakukannya. Datang untuk menyusahkanmu, ngomong-ngomong. Kamu akan membantu saudara-saudara yang lain. Aku harus berurusan dengan bawahan Jialuo di sini. Jika Nasser Kangwei itu kalah dalam pertempuran, jika aku tidak muncul, bukankah akan memalukan bagi Jialuo? Jiang menepuk kepalanya sebelum berbicara dengan tenang. Oke, tapi jangan andalkan aku untuk memperluas wilayah. Aku tidak punya cukup sumber daya. Jadi aku bisa memintanya darimu. Feng Tianxing menepuk bahu Jiang dan berkata dengan suara rendah. Sutra belum dipanen di sini, jadi kalian berdiskusi bagaimana cara menjual sutra dengan harga setinggi langit. Jiang diam-diam melirik Feng Tianxing, menggumamkan sesuatu, lalu menundukkan kepalanya dan mulai mengerjakan urusannya. Feng Tianxing dapat mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia bangkit dan berkata, aku serahkan masalah ini padamu. Akhir-akhir ini kau harus hati-hati. Masih ada 1 atau 2 iblis di sekitar sini yang bisa menyerangmu tanpa persiapan. Saat kalian semua sudah tenang, mari kita berkumpul kapan-kapan. Sudah lama kita tidak bertemu satu sama lain. Ngomong-ngomong, ambil liontin giok ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu dapat mengirimkannya langsung kepadaku. Aku harus pergi dan menonton pertunjukan yang bagus dengan Song Tian. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing langsung pergi. Hanya Jiang, yang tenggelam dalam menangani berbagai masalah sepele, sedang berjuang. Di antara semua bawahan, Jiang adalah satu-satunya yang menangani urusan. Feng Tianxing benar-benar tidak perlu khawatir sama sekali. Jiang, seorang pria yang pernah belajar bersama, sangat mirip dengannya, terutama dalam urusan pemerintahan. Tetapi Jiang terlalu malas. Hanya jika perlu berdiri dan melakukan sesuatu. Melemparkan semua kekuatan kota ke Jiang, Feng Tianxing kembali menonton pertunjukan dengan ketenangan pikiran. Dan Jiang sibuk di kota hingga larut malam, mewawancarai semua jenis bawahan yang baru saja dipromosikan, dan menghadapi potensi ancaman. Meski tentara tidak bergerak, ini semua di bawah jaminan kekuatan tentara. Ke dalam. Setelah menyelesaikan trivia terakhir, Jiang langsung berdiri dan melempar pulpennya ke samping. Ayo, kakek pergi ke teater malam ini. Siapa yang akan pergi denganku? Begitu suara itu turun, beberapa setan keluar dari kegelapan dengan wajah sederhana dan jujur. Kemana sang jenderal ingin pergi kali ini? Saudara-saudara kita dapat memperluas wawasan mereka lagi. Jiang tidak berbicara, dan terbang langsung, dan beberapa setan mengikuti dengan cepat.
Peristiwa yang telah lama hilang ini juga membuat para iblis berikut sedikit rileks. Hanya mereka yang tahu kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Mereka kurang lebih telah menyaksikan kekejaman dunia. Selama migrasi tentara, mereka juga melakukan banyak hal untuk menjara sumber daya yang cukup. Sekarang saya akhirnya bertahan untuk berpijak, membasuh debu tubuh ini, dan yang tersisa di hati saya adalah kedamaian yang langka. Tidak perlu merampok sumber daya orang lain, tidak perlu khawatir tentang kekosongan yang mungkin muncul kapan saja, semuanya tampak kembali ke keadaan terbaiknya. Terutama, tawa hangat Jiang membuat mereka benar-benar rileks saat bersulang. Begitulah seharusnya. Jiang memiliki pesona unik yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak hanya terletak pada kemampuannya yang luar biasa, tetapi juga pada selera vulgarnya setelah menangani berbagai hal. Melihat sosok mempesona wanita yang menyajikan anggur, Jiang menamparkan sehelai sutra di atas meja. Gadis kecil, temani kami untuk minum malam ini, dan benda ini akan menjadi milikmu. Tanpa diduga, iblis itu melirik, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kain ini tidak pantas mendapatkannya. Jawaban yang sama sekali berbeda dari biasanya membuat beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Jiang mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, meletakkan tangannya yang besar di atas meja. Sepotong kain compang camping ini tidak layak. Tetapi apakah saya tidak layak, Tuan? Saat dia mengatakan itu, matanya menatap lurus ke kaki wanita iblis itu. Wanita Mozu ragu sejenak, dan duduk di samping Jiang dengan patuh. Lagi pula, Mozu dengan penampilan luar biasa dan energi iblis yang kuat bukanlah orang biasa pada pandangan pertama. Begitu wanita itu duduk, Jiang tertawa dan menamparkan sebotol anggur di atas meja. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya sekarang? Apa yang kamu katakan? Aku ingat meminumnya terbalik, kan? Cepat. Kedua iblis itu juga rela bertaruh untuk kalah, dan langsung menuangkan altar secara terbalik. Melihat suasananya hampir sama, Jiang menggebrak meja dengan keras dan mengangkat gelas wine di tangannya tinggi-tinggi. Saudaraku, kami bersulang untuk saudara iblis yang gagal datang. Setelah berbicara, Jiang menumpahkan anggur di tangannya dengan paksa. Wanita iblis di samping masih bertanya-tanya, kegugupan macam apa kali ini? Semua iblis di seluruh toko anggur mengangkat gelas anggur mereka, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh dari kursinya ketakutan. Hanya dengan melihatnya, wajahnya menjadi pucat seketika. Karena melihat ke bawah dari celah pagar, seluruh jalan, yang dipenuhi setan, semuanya mengangkat gelas anggur mereka.